Halo semuanya, kalian aku Venesia dan di video ini aku akan temenin oleh Gilbert. Hari ini kami akan membawakan presentasi tentang Linux, sistem operasi yang mungkin belum banyak kalian kenal, tapi sebenarnya kalian udah pakai tanpa sadar. Tujuan presentasi ini tuh untuk mengenalkan Linux pada kalian yang selama ini hanya mengenal Windows atau macOS. Di akhir sesi, kalian diharapkan bisa memahami apa itu Linux, tahu kelebihan dan kekurangannya dibandingkan OS lain, mengerti kenapa Linux belum populer di kalangan umum, tapi juga mengerti kenapa Linux masih sangat relevan sampai sekarang, dan mengenal beberapa distribusi Linux yang masih bisa dicoba. Jadi, apa itu Linux? Linux adalah sistem operasi yang bersifat open source, artinya gratis, dan siapa saja bisa melihat, mengubah, bahkan menyebarkan kodenya. Linux lahir pada tahun 1991 dan diciptakan oleh Linus Torvalds. Secara teknis, Linux sebenarnya adalah sebuah kernel, yaitu lapisan inti yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Distribusi Linux kemudian dibangun di atas kernel ini. Yang menarik, Linux itu ada di mana-mana. Linux menjalankan 96% server di seluruh dunia. Contohnya seperti sistem operasi Android di HP kalian, superkomputer, smart TV, bahkan stasiun luar angkasa internasional. Jadi tanpa sadar, kalian sudah menggunakan Linux. Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Dari sisi kelebihan, Linux sepenuhnya gratis dan open source. Sangat aman dan stabil, ringan dijalankan, bisa dikustomisasi sesuka hati, punya komunitas yang besar, dan tidak ada pembaruan paksa maupun bloatware. Namun Linux juga punya kekurangan. Learning curve-nya tuh cukup curam bagi pemula. Beberapa software tidak tersedia juga di Linux, meski kini sudah jarang. Masalah driver hardware juga masih bisa terjadi. Dukungan gaming juga masih terus berkembang, tapi belum sempurna. Selain itu, tidak ada satu versi resmi Linux, dan tool berbasis UI-nya itu masih lebih terbatas dibandingkan Windows atau macOS. Lalu, kenapa orang jarang beralih ke Linux? Jadi ada 4 alasan utama. Pertama itu kebiasaan. Windows dan macOS itu udah terinstall di hampir semua perangkat konsumen. Terus kedua, learning curve-nya. Jadi ada terminal, package manager, dan konfigurasi sistem terasa asing bagi pengguna baru. Terus ketiga tuh ada kesenjangan software. Aplikasi populer seperti Adobe Photoshop, Microsoft Office, dan beberapa game belum punya versi native di Linux. Keempat itu, Linux itu nggak cuma satu. Jadi ada ratusan distribusi yang bakalan bisa ngebingungin pengguna baru. Nah, tapi kenapa kita harus tetap mempertimbangkan Linux? Karena Linux itu sepenuhnya gratis dan kita punya kendali penuh atas sistemnya itu sendiri. Tidak ada update paksa, nggak ada telemetri, nggak ada iklan, dan yang paling menarik itu Linux bisa berjalan cepat bahkan di perangkat lama atau spesifikasi rendah sekali. Jadi kalau laptop lama kamu sudah mulai lemot, kamu boleh coba install Linux. Nah, Linux itu hadir dalam banyak rasa atau yang disebut distribusi. Beberapa ada yang populer. Contohnya tuh Ubuntu. Ubuntu ini paling ramah ke pemula dengan tata muka yang rapi dan komunitas yang terbesar. Terus ada Linux Mint, dirancang mirip Windows, cocok untuk pengguna yang baru pertama kali pindah. Ada juga Pop! OS. Ini tuh Linux modern yang simple dengan driver otomatis dan pengalaman setup yang mulus. Terus ada Debian. Jadi fondasinya tuh kokoh dan bisa menjadi basis Ubuntu dan ratusan distro lainnya atau distribusi lainnya. Lalu ada Arch Linux untuk pengguna tingkat lanjut yang ingin membangun sistemnya sendiri dari nol. Dan terakhir itu ada Kali Linux yang khusus untuk profesional keamanan cyber. Sudah dilengkapi ratusan tools hacking dan penetration testing. Jadi untuk kesimpulannya, Linux itu sistem operasi yang powerful, aman, dan sepenuhnya gratis. Meski belum banyak digunakan masyarakat umum karena kurangnya exposure dan learning curve-nya, sekarang ada banyak distribusi seperti Ubuntu, Pop! OS, dan Linux Mint yang udah gampang dipakai siapa saja untuk memulai perjalanan Linux-nya. Berikut referensi dari informasi yang ada di PPT ini. Nah, habis ini kalian akan dipandu cara penginstalan Linux, khususnya Pop! OS, oleh Gilbert. Silakan Gilbert. Halo guys, perkenalkan nama saya Gilbert. Saya bakal mulai jelasin tentang penginstalan Linux-nya. Nah, ini kita bisa mulai dari search aja Ventoy di Google. Kita pilih yang paling pertama aja. Lalu kita ke bagian downloads. Terus kita klik aja yang paling atas atau sesuai nama kalian, Windows atau Linux. Nah, karena saya pakai Windows, saya klik aja. Ntar bakal kebuka StoreForge. Nah, di sini tinggal klik download ketika timer udah habis. Nah, ntar kalau ada warning, di go it aja, terima aja. Nah, ketika sudah di-download, kita bakal sekalian install Pop! OS. Nah, buat download Pop! OS, cari search aja, habis itu ambil yang paling pertama, terus klik download, terus kita scroll aja ke bawah. Nah, di sini ntar bakal ada dua, ada Pop! OS yang LTS dan Pop! OS yang NVIDIA. Nah, bedanya dua ini adalah
karena Linux itu kalau kita install bawaannya barebone, kayak kosong, gak ada driver apa-apa. Kalau misalkan laptop kalian dari Nvidia, punya graphics Nvidia, gak ada driver bawaannya. Jadi kalau misalkan kalian install yang barebone, yang LTS doang, itu tuh nggak bakal nyala graphics Nvidia kalian, GPU Nvidia kalian. Nah, karena laptop saya pakai Nvidia GPU yang RTX 3000, kita bakal pakainya yang with Nvidia. Cuma kalau misalkan kalian punya yang di bawah 1650, ambil aja yang LTS. Nah, ini setelah di download, kalian colok aja USB kalian. Ini sudah kecolok dan sudah keluar USB yang D-nya. Sekarang kita bakal masuk ke downloads. Nah, ini lagi colok ulang. Terus kita ke downloads. Kita bakal ekstrak ventonya. Ini boleh ekstrak pakai WinRAR atau pakai bawaan Windows. Ini aku pakai bawaannya aja. Aku ekstrak all, lalu diekstrak aja. Lalu dibuka aja foldernya. Nanti di sini bakal ada beberapa file. Kita buka aja yang ventoy to disk.exe. Oke. Nah, ini di run aja. Terus ntar bakal ada keluar list device yang kecolok. Nah, di sini ada USB. Kalau misalkan belum ada, tinggal pencet refresh aja. Ntar bakal keluar. Terus kita install. Nah, pastiin aja ini habis pas kita install itu USB-nya bakal di format, jadi bakal kosong. Dia sampai warning 2 kali. Nah, ini udah di okein, udah ke-install, ntar bakal kebuka ventoy-nya. USB yang tadi USB doang namanya sekarang jadi ventoy. Itu udah berarti artinya udah diinstalin ventoy-nya. Nah, setelah itu kita bakal sambil nunggu Pop! OS ISO-nya selesai. Kalau sudah selesai, kita bakal buka di downloads-nya. Kita copy ISO-nya, masukin ke ventoy. Nah, ventoy itu sebenarnya simpelnya kayak OS kecil aja yang buat kayak ibarat jembatan buat kita ngebuka ISO dari USB kayak gitu. Nah, ini kita paste saja ISO-nya ke ventoy-nya. Ini kita tungguin aja. Nah, setelah selesai dipindahin, kita udah bisa selesai nih. Kita udah boleh eject, kita boleh lepas USB-nya. Terus kita bakal masuk ke BIOS kita. Nah, cara masuk BIOS ada banyak cara. Cuman yang saya tunjukin bakal dari change advanced startup option, kita klik restart now. Nah, ini udah record pakai HP. Ini kita restart now karena PC bakal mati. Jadi harus pakai HP. Nah, ini setelah masuk, setelah di restart now bakal masuk ke layar biru kayak gini. Tunggu bentar. Nah, ini ada tunjukin USB juga. Ini kita bakal colok USB kita. Sekarang coloknya. Kita colok. Jadi jangan masuk ke BIOS dulu, tapi colok dulu baru masuk ke BIOS. Nah, ini udah kecolok. Kita bakal masuk ke BIOS. Caranya ke troubleshoot. Kita klik aja. Habis itu kita ke advanced option. Lalu kita ke UEFI firmware settings. Ini baru masuk BIOS. Nah, ini kita restart aja. Cara lain dari ini adalah kalian restart aja PC kalian. Pas keluar logonya F2 gitu. Nah, ini ketika ada keluar, harusnya mirip-mirip kayak gini layarnya. Ada boot priority. Nah, ini kita bisa pindahin yang USB kita, berarti yang UEFI SanDisk ke atas, yang pertama. Cara lainnya itu bisa pakai F8 atau boot menu. Nah, ini sesuaiin dengan BIOS kalian. Nah, ini saya bakal pakai yang boot menu, lalu saya bakal pilih UEFI SanDisk, diklik aja, ntar bakal masuk ke ventoy. Nah, di sini udah masuk ventoy, kita bakal navigate pakai panah. Cuman karena cuma satu item, kita langsung aja ke Pop! OS, kita langsung pencet enter. Nah, kalau udah gitu kita bakal masuk ke boot in normal mode yang paling atas. Jadi langsung enter lagi aja. Ntar bakal masuk ke Pop! OS kayak gini layarnya. Nah, ini kita enter lagi aja untuk try or install Pop! OS. Ini bakal loading bentar. Nah, dia bakal masuk ke layar ini. Nah, itu background khasnya Pop! OS. Nah, di sini kita bakal pilih language dulu dan pilih keyboard. Ini saya pilihin defaultnya semua aja. Lalu ada install untuk clean install dan custom. Nah, ini kita bakal pilih clean install. Nah, lalu ada pilih drive. Di sini saya ada 2 drive. Ada drive yang 500 GB dan 1 TB. Yang 1 TB ntar saya bakal pakai buat Windows, jadi kita bakal pilih yang 500 GB buat install Pop! OS. Jadi nantinya laptop ini bakal punya 2 OS, Windows dan Pop! OS. Nah, ini kita bakal pilih yang 500 GB, lalu kita pilih erase and install. Pastiin aja kalau ketika di erase and install, drive yang ini itu bakal dihapus total, jadi kosong. Jadi akan ada data penting, di backup dulu. Nah, ini udah selesai, tinggal pilih bikin user dan password, lalu ada drive encryption. Ini tuh intinya bakal di-encrypt drive-nya, jadi nggak bisa diambil datanya pas lagi mati. Nah, itu saya di disable, lalu saya langsung lanjut aja. Nah, kalau udah selesai ini tinggal restart device. Ntar bakal di sini udah boleh cabut USB-nya setelah keluar Asus ini. Nah, karena setelah kita restart kita masuk ke Pop! OS kita. Nah, itu kalau dilihat tuh udah masuk ke Pop! OS. Terima kasih.